dan Wadir di daerah, para kasih adum ya dan kepegawaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita terima ya keberkahannya ya, lindungannya ya dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ya iman ya, kesehatan kita dan keluarga kita, termasuk ya kesempatan untuk bersilaturahim walaupun terkait dengan tugas kita di luar jam kerja ini, Bu Kepala Biro. Ya. Pertama saya haturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Biro SDM dan jajarannya, ini Pak Panji dan kawan-kawan yang sudah banyak mengambil inisiatif ya terkait dengan urusan sumber daya manusia ini. Kita menyadari semua memang tupoksi kita ini supporting activities gitu ya, jadi mensupport aktivitas, terutama aktivitas utama ya, akademik. Dan oleh karena itu kalau ada kinerja yang kita support, tentu kita ikhlas gitu ya, karena unit lain yang mendapatkan apresiasi gitu. Tetapi keikhlasan kita itu insya Allah berbuah nikmat ya bagi kita kalau kita jembar gitu ya mensikapinya. Tentu tidak hanya supporting di SDM, tapi juga di aktivitas lain, sarana prasarana keuangan, dan tentu ada titik-titik yang menjadi krusial gitu ya, karena memang sensitif gitu ya area tupoksi kita itu. Tetapi insya Allah kalau kita melakukannya dengan penuh dedikasi gitu ya, penuh integritas, seraya kita melakukannya secara ikhlas, insya Allah semua itu akan berbuah gitu ya, limpahan keberkahan ya dari tentu Allah yang Maha Tahu yang kita lakukan. Saya sendiri tentu atas dukungan teman-teman sekalian menjadi kekuatan ya bagi saya untuk teruslah bekerja walaupun tentu di area kita tidak harus demonstratif gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Kepala Biro dan teman-teman di unit ya, baik di fakultas, di Pascasarjana maupun di kampus UPI di daerah. Kemarin baru saja kami mendiskusikan finalisasi draft peraturan rektor tentang simpanan pegawai ya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya gitu ya, Bu Kepala Biro. Itu juga sesuatu yang ya sulit, tetapi ya itu tuntutan tugas kami selesaikan. Kalau di perguruan tinggi lain itu sudah 5 tahun ya, terutama di PTNBH gitu ya, kewajiban pajak badan dan pajak pribadi pegawai ya terkait dengan posisi mereka atau kita ya sebagai pegawai PTNBH gitu ya. Kemarin alhamdulillah sudah diselesaikan dan kami memilih nomenklatur simpanan pegawai untuk kewajiban perpajakannya, jadi bukan tabungan pajak, karena pajak itu tidak boleh ditabung. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, karena itu sudah muatan materinya sudah selesai dibahas gitu ya dengan kita. Kemarin legal draftingnya saja dan kita memilih sebutan-sebutan yang tentu untuk memenuhi ajas lah supaya di kemudian hari tidak menyulitkan kita ketika kita dalam proses audit. Kerjasama juga luar biasa kan, Pak Rektor banyak mengambil inisiatif, tetapi tetap kita punya kukuh ya, kokoh dengan premis kita ya, Pak Dedi, ini Pak Tony gitu ya, bahwa peraturan itu memberikan kepastian dan peraturan itu ada fungsi-fungsi pengendalian di samping fungsi-fungsi pencegahan gitu ya. Dan oleh karena itu kita tidak memposisikan peraturan itu sebagai penghambat gitu ya. Karena peraturan itu memberikan kepastian ya, mengatur, memberikan kepastian, ada fungsi pengendalian, ada juga fungsi pencegahan. Nah, dalam situasi tertentu ada kalanya saya dihadapkan pada situasi itu. Ada tuntutan yang progresif ya terkait dengan kebutuhan kerjasama dan sebagainya, tapi juga ada tuntutan pemenuhan ajas
Nah, tuntutan pemenuhan AJAS itulah yang menjadi salah satu fokus area tupoksi kita. Karena kalau ada apa-apa pada akhirnya ya ke kita ya. Kalau di level unit itu ke Warek SDKU gitu ya, atau Wadir SDKU. Kalau di kampus daerah ya Wadir gitu ya. Kalau di level Tendik ya Kasubag atau Kasih administrasi umum dan kepegawaian. Tetapi insya Allah lah semua itu bisa kita jalani dengan baik, karena tadi ya dengan premis tadi ya, peraturan itu memberikan kepastian gitu ya, ada fungsi-fungsi pengendalian, ada fungsi-fungsi pencegahan, dan oleh karena itu memahami dan melaksanakan secara konsisten ya ketentuan peraturan yang ada itu menjadi penting. Nah, terkait dengan kepegawaian juga tidak sederhana ya Ibu Kepala Biro, karena di tingkat nasional juga sangat dinamis gitu ya perubahan kebijakannya gitu ya. Apalagi perlakuan terhadap ASN atau pegawai PTNBH itu relatif berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya, termasuk pegawai negeri dan atau pegawai di PTN BLU dan atau PTN Satker. Kita misalnya tahun ini dan atau mungkin tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada lagi formasi ASN gitu ya, sehingga pemenuhan kebutuhan pegawainya ya tentu harus mandiri dalam pengertian dibebankan pada RKAT kita gitu ya. Sementara penerimaan kita tadi saya sudah sampaikan ke Ibu Kepala Biro ya hampir 70% itu dari UKT. Jadi mau tidak mau kita harus mempertahankan jumlah mahasiswa yang ada dan atau meningkatkannya, dan ini juga tidak mudah gitu ya, karena implikasinya sangat kompleks ya, seperti yang dibutuhkan oleh UPI ketika misalnya harus melengkapi LED-nya untuk kepentingan perpanjangan akreditasinya, malah kita sudah memasuki pemantauan tahap 2. Kalau itu juga tidak bisa dipenuhi ya pada akhirnya nanti ada asesmen lapang. Dan kalau asesmen lapang terjadi ya itu dimungkinkan gitu ya peringkat akreditasi kita tidak bisa kita pertahankan. Itulah yang dalam 2 hari ini saya melaksanakan tugas ya sebagai asesor Ban PT. Saya baru 1 hari ini, 1 perguruan tinggi di Jawa Timur, dan besok 1 hari lagi, dan kemudian ada 1 lagi yang sedang saya akses ya LED-nya gitu ya, terkait dengan usulan salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah lah, di Solo gitu ya, untuk juga ada pemantauan tahap 2 gitu. Tetapi pada akhirnya ya ke kita, karena banyak data terkait dengan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana yang sekali lagi posisi dan peran kita dan atau fungsi kita itu lebih ke supporting activities. Nah, terkait dengan pemutakhiran data mandiri ya ASN UPI, tentu BKN memiliki tujuan gitu ya terkait tidak hanya pemenuhan kebutuhan database ASN, tetapi lebih dari itu gitu ya, kita antisipasi kemungkinan database itu jadi dasar keputusan dalam berbagai kebijakan. Ya, termasuk pemeringkatan perguruan tinggi karena nanti mungkin terintegrasi ya, dan atau juga dalam memenuhi akses gitu ya terhadap sejumlah program yang dirancang dan ditawarkan oleh berbagai kementerian yang basisnya data tadi. Pilihan yang bijaksana tentu kita penuhi itu Ibu Kepala Biro ya, dan para WD SDKU, Wadir SDKU gitu ya, dan Wadir UPI kampus daerah termasuk Kasih gitu ya, Adum menjadi garda terdepan gitu ya untuk melakukan layanan terhadap pegawai negeri di lingkungan UPI, termasuk nanti verifikasinya gitu ya. Malah kemarin saya dengan Ibu Kepala Biro ini kan kalau ada 2.500-an saja ya atau 2.300 gitu ya ke ASN kita, tentu setelah mereka menginput gitu ya, kemarin dilaporkan oleh Kepala Biro itu sudah 300, kita harus memverifikasinya secara mandiri, dan oleh karena itu harus ada verifikator juga Ibu Kepala Biro ya yang kita latih lah supaya nanti bisa
membantu gitu ya Kepala Biro dalam melakukan verifikasi data yang sudah dimutakhirkan oleh ASN kita. Dan sekali lagi itu menjadi bagian dari tugas penting kita ya sebagai supporting unit ya untuk mendukung aktivitas UPI secara keseluruhan. Jadi sekali lagi saya aturkan terima kasih ini teman-teman sekalian ya, terutama inisiatif Ibu Kepala Biro dan para kepala bagian dan atau divisi ya di jajaran Biro SDM ini Pak Panji. Ya memang melayani pegawai itu seperti itu, melayani pegawai itu gitu ya. Ya sekali lagi tentu dengan keikhlasan ya, melayani dengan ikhlas, dengan jembar ya, ada ketidakpuasan dan sebagainya dari pegawai ya kita layani dengan ikhlas gitu ya, tanpa mengurangi komitmen kita ya untuk melayani sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan terkait baik tugas tambahan kita, tugas pokok kita maupun tugas-tugas lain diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi amal kebaikan kita. Terima kasih Ibu Kepala Biro, teman-teman sekalian. Saya mohon izin nanti untuk pindah device gitu ya karena saya harus melaksanakan tugas ini dari Direktur Sekolah Pascasarjana ya terkait dengan layanan akademik ya dan atau tugas pokok saya sebagai dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Warek atas arahannya. Saya pun sangat mengaturkan terima kasih atas pendampingan yang selalu Bapak lakukan pada kami. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh para pengelola kepegawaian di unit-unit kerja dari Wadek, Wadir hingga Kasih gitu. Karena tanpa bantuan Bapak Ibu semua, kami tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik gitu. Kepada Ibu, kembali lagi kita ke pemutakhiran data mandiri. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan wajib yang dilakukan oleh PNS di lingkungan UPI, tidak hanya di UPI saja, tetapi di seluruh instansi di Indonesia. Begitu. Nah, batas waktu sudah diinformasikan pengisian pemutakhiran data ini 14 Oktober yang akan datang. Kita masih mempunyai waktu yang cukup panjang. Nah, kami kemarin sudah melihat sedikit saja hasil input dari beberapa orang pegawai dan masih ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Seperti misalnya yang bersangkutan mengisi data orang tua, tetapi unggahan file yang diunggah itu data anak. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama cermati nanti penjelasan dari Pak Panji, bagian per bagian, sehingga bagi Bapak dan Ibu pegawai yang mungkin belum melakukan penginputan data bisa didampingi oleh masing-masing pimpinan unit, sehingga kekeliruan-kekeliruan yang tadi kami temukan baru sedikit gitu, itu tidak terjadi gitu atau diminimalisir. Baik, selanjutnya kami mengundang Pak Panji untuk menjelaskan secara rinci step-step dari pengisian atau pemutakhiran data mandiri PNS. Di Haturanan Pak Panji, mangga. Haturan Bu Kabiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Wakil Rektor yang saya hormati, Ibu Kepala Biro SDM yang saya hormati, Bapak Ibu Wadek, Wadir Pasca, Wadir Kampus Daerah, Kasih Adum, dan pengelola kepegawaian yang saya hormati. Insya Allah sedikit mungkin kami akan berbagi informasi terkait pemutakhiran data mandiri PNS ini, Bapak Ibu. Sesuai dengan surat informasi yang telah disampaikan yang ditandatangani oleh Pak Warek SDK. Jadi ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan dalam PDM ini. Jadi kita singkat saja PDM ya Bapak Ibu ya untuk pemutakhiran data mandiri ini supaya lebih pendek. Jadi yang pertama itu adalah proses aktivasi akun Bapak Ibu. Jadi mohon kepada Bapak Ibu pimpinan di unit kerja berikut pengelola kepegawaian di unit kerja mohon dapat intens sehingga dapat memastikan bahwa seluruh PNS yang ada di unit kerja
Bapak Ibu sudah menerima informasi ini. Jadi diharapkan sebelum batas waktu penutupan PDM, seluruh PNS di lingkungan UPI sudah melakukan aktivasi akun dan memutakhirkan data mandirinya. Nah, kemudian mohon izin share, Bu Biro. Terima kasih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Parantos, Bapak. Sudah. Jadi untuk pertama kali laman situs yang dapat diakses oleh Bapak Ibu itu untuk melakukan PDM adalah mysapk.bkn.go.id. Terdapat dua cara Bapak Ibu, jadi dapat melalui web, dapat juga melalui aplikasi di Android Bapak Ibu. Jadi updating PDM ini bisa juga dilakukan melalui aplikasi MySAPK yang dapat Bapak Ibu unduh di Play Store di HP Android Bapak Ibu. Untuk langkah yang pertama, apabila Bapak Ibu belum melakukan aktivasi akun supaya dapat masuk ke MySAPK ini, silakan Bapak Ibu klik lupa password. Nah, setelah lupa password ini, silakan kepada seluruh PNS memasukkan NIP baru Bapak Ibu. Setelah NIP baru, kemudian alamat emailnya. Nah, alamat email ini adalah alamat email yang terdaftar di BKN berdasarkan data yang diajukan pada saat PUPNS tahun 2015. Nah, pasti banyak di antara Bapak Ibu yang alamat emailnya sudah mengalami perubahan. Nah, apabila terdapat email yang sudah tidak aktif atau akan dirubah alamat emailnya, silakan kepada seluruh PNS di lingkungan unit kerja Bapak Ibu untuk menghubungi Kasih Adum untuk dapat dilakukan kolektivitas perubahan alamat emailnya. Jadi nanti mohon untuk pengajuan perubahan alamat email itu tidak dilakukan satu persatu, tetapi dilakukan secara kolektif per unit kerja. Nah, kemudian apabila, karena kan ini pasti tidak seluruhnya pegawai akan mengajukan perubahan email secara bersamaan, maka silakan Bapak Ibu Kasih Adum dapat mengajukan perubahan alamat email tersebut secara berkala. Jadi kalau misalkan sudah ada beberapa yang mengajukan perubahan alamat email, silakan segera diajukan ke Biro SDM untuk dilakukan pemutakhiran datanya. Nah, yang pertama untuk aktivasi akun Bapak Ibu, yang dimasukkan NIP-nya, misalkan tadi saya ambil contoh Bu Mulyati dari EPBS. Nah, kemudian setelah NIP dimasukkan alamat emailnya. Nah, setelah masukkan alamat email, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini akan Bapak Ibu ketahui alamat email yang tercatat di laman BKN. Jadi tadi saya memasukkan alamat emailnya secara asal. Di sini ternyata Bu Mulyati itu alamat emailnya adalah mul@upi.edu. Jadi mungkin Bapak Ibu dapat mengira-ngira, oh kira-kira apa sih alamat emailnya dari clue-clue ini gitu. Jadi kalau ada yang lupa alamat email, silakan dimasukkan email sembarang saja dulu. Nah, nanti akan ada clue untuk menuju email yang seharusnya. Setelah itu klik lanjutkan. Nanti setelah diklik lanjutkan akan ada email ke email yang Bapak Ibu yang berisi token. Nah, kemudian nanti silakan masukkan token tersebut berikut password baru Bapak Ibu supaya bisa masuk ke MySAPK. Nah, sekarang kita coba masuk ke SAPK-nya. Pertama masukkan NIP, kemudian password yang telah dibuat oleh Bapak Ibu yang terdiri. Jadi untuk membuat password itu
minimal harus ada 1 huruf besar dan 1 angka. Nah, ini halaman mukanya Bapak Ibu. Di menu itu ada dashboard, ada pemutahiran data mandiri. Nah, kita nanti akan bekerja di menu pemutahiran data mandiri. Jadi silakan diklik menu pemutahiran data mandirinya. Di sini ada sekitar 12 menu atau riwayat yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum bekerja dalam mengubah riwayat, mohon dipastikan seluruh PNS di UPI ini memilih unit verifikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Karena kalau ini unit verifikasinya bukan Universitas Pendidikan Indonesia, nanti data isian yang telah diajukan oleh Bapak Ibu tidak dapat diverifikasi oleh kami. Jadi ini nanti pasti tidak akan sampai ke BKN. Jadi mohon kepada seluruhnya untuk memastikan terlebih dahulu unit verifikasinya adalah UPI. Nah, sebelum beranjak ke PDM-nya itu sendiri, langkah yang berikutnya adalah silakan Bapak Ibu cek satu persatu datanya. Jadi mulai dari profil, misalkan dicek, ini ada beberapa isian, apakah sudah update atau belum? Kalau misalkan belum, segera disiapkan dulu dokumen fisiknya. Jadi jangan dulu mengisi satu persatu. Cek saja dulu setiap riwayatnya. Kalau misalkan sudah update, kalau misalkan ada yang belum update, segera disiapkan dokumennya. Nah, kita coba misalkan setelah Bapak Ibu lengkap dokumen fisiknya, kita coba misalkan untuk yang pertama adalah ubah profil. Nah, di sini yang pertama itu Bapak Ibu harus mengupload foto. Nah, foto ini dalam bentuk JPEG dengan ukuran maksimum 500 KB. Jadi kalau misalkan ada yang tidak bisa terupload, biasanya itu dikarenakan ekstensinya berbeda atau ukurannya melebihi dari batas maksimum yang telah ditentukan. Pas foto, ini pas foto, mohon diisi pas foto yang formal. Jadi jangan yang pas foto yang selfie atau bergaya, Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut lagi ke kontak pribadi, alamat domisili, ini diisi alamat sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Kemudian nomor telepon dan nomor handphone, kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki nomor telepon, maka nomor telepon ini bisa diisi sama dengan nomor handphone. Tetapi tidak bisa dikosongkan. Jadi silakan diisi sama dengan nomor handphone. Kemudian ada juga pertanyaan, ada email dinas pribadi, ada email pribadi. Nah, email dinas pribadi itu seharusnya diisi dengan alamat email @upi.edu. Jadi email dinas, kedinasan. Jadi, tapi kalau misalkan di antara Bapak Ibu PNS ada yang belum memiliki email @upi.edu, dikosongkan saja. Nah, setelah mengisi untuk kontak pribadi, jangan lupa diklik tombol simpan. Karena kalau tidak diklik tombol simpan, data isian yang telah diisi, nanti pada saat Bapak Ibu kembali lagi, akan kosong lagi, tidak akan tersimpan. Lanjut ke data pendukung, di sini ada NIK. NIK itu adalah nomor induk kependudukan atau nomor KTP, silakan diisi sesuai dengan nomor KTP-nya. Kemudian nomor KK, kartu keluarga, sesuai dengan nomor KK-nya. Agamanya silakan diupdate kalau misalkan ada yang ada salah. Kemudian lokasi kerja, ini diisi sudah sesuai dengan Bandung. Nomor akta kelahiran, ini akta kelahiran Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang tidak memiliki akta kelahiran, misalkan ada surat lahir, silakan diisi sesuai dengan nomor surat lahirnya, dimasukkan ke sini. Kemudian nomor NPWP, diisi nomor NPWP. Nah, di sini pasti ada permasalahan itu terkait tanggal NPWP, Bapak Ibu. Tanggal NPWP itu di beberapa kartu ada yang tidak tercatat tanggalnya.
Nah, itu nanti mungkin akan kami informasikan kembali isinya apa. Tapi kalau misalkan ada, jadi Bapak Ibu bisa dilihat di kartu NPWP-nya masing-masing, di sana biasanya suka ada tertera tanggal pendaftaran atau tanggal ditandatangani. Nah, tanggal NPWP ini diisi tanggal tersebut, Bapak Ibu. Kemudian nomor BPJS, ini bisa diisi nomor ASKES, atau nomor KIS, atau nomor BPJS itu sendiri. Nomor KARIS Karsu, ini bagi Bapak Ibu yang sudah menikah atau yang sudah memiliki KARIS dan Karsu, tetapi kalau tidak memiliki, dikosongkan saja. Nomor taspen, nah nomor taspen ini biasanya diisi dengan, kalau untuk PNS lama, ini nomornya itu sama dengan NIP lama, yang 9 digit. Silakan diisi. Kemudian tanggal taspen, ini hanya bisa diisi apabila Bapak Ibu telah melihat SK surat taspennya. Jadi nanti ada tanggal ditandatanganinya, silakan diisi. Nomor tapera ini kita kosongkan saja karena tidak ada datanya. KPPN atau kantor pembayaran gaji ini silakan Bapak Ibu isi Bandung 1. Di sini nanti akan ada pilihan, jadi cara mengisinya silakan Bapak Ibu klik, ketikan Bandung, kemudian Romawi 1. Nah, kemudian di sini ada kelas jabatan. Nah, ini kelas jabatan di sini diisi kelas jabatan sesuai dengan jabatan yang diduduki Bapak Ibu saat ini. Di UPI terdapat 3 jenis jabatan, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah jabatan struktural, yang kedua jabatan fungsional tertentu, dan yang ketiga adalah jabatan fungsional umum. Untuk jabatan struktural, itu adalah jabatan yang diduduki oleh PNS UPI sesuai dengan nomenklatur negara. Jadi di UPI ini ada sekitar kurang lebih 15 PNS yang masih menduduki jabatan nomenklatur negara, itu nanti bisa menyesuaikan kelas jabatannya dengan kelas jabatan struktural tersebut. Jadi untuk kelas jabatan bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan Kasubag nomenklatur negara, ini nanti diisi kelas jabatannya kelas 9. Nah, kemudian untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, itu nanti Bapak Ibu bisa mengecek melalui laman ini Bapak Ibu Sikejab. Nah, ini udah terlihat Bapak Ibu laman Sikejabnya? Sudah. Sudah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan masuk ke laman sikejab.bkn.go.id. Nah, di sini ada beberapa menu, silakan Bapak Ibu masuk ke menu kamus, kemudian pilih kamus kelas jabatan fungsional. Nah, misalkan kita ingin mengetahui kelas jabatan untuk dosen. Nah, caranya adalah silakan Bapak Ibu masukkan ke kolom ini, clue-nya itu dosen. Jadi jangan langsung ke jabatan fungsional lektor kepala, profesor, bukan. Tetapi di isinya adalah dosen. Setelah itu silakan klik enter. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa jabatan dosen, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai ke profesor. Untuk asisten ahli, ini kelas jabatannya adalah kelas 9. Untuk lektor kelas 11, lektor kepala 13, profesor kelas 15. Nah, begitupun dengan jabatan fungsional lainnya. Jadi seperti misalkan pustakawan, pustakawan silakan disesuaikan jabatan pustakawannya, pustakawan apa? Apakah madya, penyelia, pelaksana, muda, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri kelas jabatannya kelas berapa. Nah, kemudian untuk jabatan pelaksana atau fungsional umum, sebelumnya silakan Bapak Ibu
Yang pertama itu bisa dilihat di simpel. Jadi sesuai dengan IBK Bapak Ibu, itu sudah menandakan jabatan pelaksana Bapak Ibu, atau bisa juga silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan peraturan rektor tahun 2018, di sini ada daftar jabatan pelaksana di lingkungan UPI. Jadi di lampirannya nanti, mohon maaf, misalkan di sini ada terkait bidang keuangan. Bidang keuangan itu ada bendahara, ada pengelola pembendaharaan, pengelola gaji, verifikator keuangan, dan seterusnya. Nah, misalkan seorang pegawai itu jabatan pelaksananya adalah verifikator keuangan. Nah, untuk mengetahui kelas jabatannya sama seperti tadi, setelah diketahui nama jabatannya, silakan masuk ke Sikejap, kemudian masukkan ke kamus. Kemudian masuk ke kamus untuk jabatan pelaksana. Nah, di sini nanti langsung diketikkan verifikator keuangan. Nah, untuk verifikator keuangan dapat kita ketahui kelas jabatannya adalah kelas 6, Bapak Ibu. Jadi seperti itu nanti untuk mencari kelas jabatan Bapak Ibu PNS. Nah, kemudian ada satu pertanyaan mungkin bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan struktural internal UPI. Seperti halnya Kasih, Kadip, Kabag, Kasubag, itu nanti jabatannya itu dimasukkan ke dalam jabatan pelaksana. Jadi misalkan saya di UPI-nya itu Kepala Bagian Evaluasi, Mutasi, Promosi, dan Pensiun. Sesuai dengan IBK itu ada di kelas 12 setingkat Kabag. Tetapi untuk jabatan di PNS, jabatan negara, saya jabatannya adalah jabatan pelaksana. Karena jabatan UPI sampai saat ini memang belum diakui. Nah, untuk dapat menentukan jabatan pelaksana apa yang lebih tepat untuk Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu Kasih, Kasubag, Kadip, dan Kabag untuk dapat melihat dan memilih nama-nama jabatan sesuai dengan jabatan yang ada di peraturan rektor ini. Jadi lebih condong kemana? Nah, nanti disesuaikan juga dengan SKP-nya. Rincian tugasnya lebih cenderung kemana? Apakah ke bidang pendidikan, ke bidang akademik, ke bidang kemahasiswaan, bidang keuangan, bidang SDM, bidang Sarpas, atau bidang yang mana? Nanti silakan disesuaikan dengan kekhususan tupoksi Bapak Ibu di unit kerja masing-masing. Nah, setelah nanti menetapkan jabatan pelaksananya, kemudian nanti silakan dilihat kelas jabatannya di laman Sikejap yang tadi bisa Bapak Ibu akses di sini. Itu untuk profil Bapak Ibu. Nah, sampai sini mangga silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Ini untuk sampai profil dulu Bapak Ibu ya. Jangan dulu ke riwayat yang lainnya. Mangga Bapak Ibu. Saya ya, Bu Mulyati. Pak Panji dari EPBS. Mangga Bu. Ya, ini Pak Panji yang di profil ada dari pegawai kita keluarnya itu nama orang lain. Pas sudah diklik, udah bisa masuk ke profil, nama profilnya nama orang lain. Bisa tahu, jadi nanti ada beberapa kemungkinan Bu. Kemungkinan yang pertama itu NIP-nya berbeda, ada NIP-nya salah Bu. Ya. Atau memang ada kesalahan di database BKN-nya. Nah itu nanti saya minta itu aja Bu dikirimkan via WA, NIP dan namanya ya Bu ya. Supaya nanti bisa dicek datanya. Mohon. Pak. Mohon. Ya. Terima kasih. Panji, boleh bertanya? Mangga Bu Wadek. Ya, terima kasih Pak Panji. Di kami itu ada beberapa dosen yang punya NIP 2, Pak Panji. Jadi ini akhirnya bingung mau pakai yang mana begitu ya.
Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi mau pakai yang mana dasar NIP-nya? Kemudian yang kedua, misalnya ini sudah disimpan, kan biasanya muncul apakah data ini sesuai atau tidak begitu ya. Nah, sudah diklik iya begitu. Apakah masih mungkin ini diubah gitu Pak Panji atau tidak? Nah, kemudian nanti mungkin yang di lain, tapi saya takut lupa. Kalau misalnya tentang data itu kan ada misalnya data pendidikan, walaupun ini belum sampai ke sana ya Pak Panji. Data pendidikan itu di sistem tampaknya yang bisa diubah itu yang terakhir ya, atau SK misalnya. Iya. Itu yang diubah itu yang paling akhir. Nah, sementara data yang awal itu ada kesalahan misalnya. Itu bagaimana cara mengubahnya? Tapi itu pertanyaan untuk nanti mungkin di bagian yang lain. Yang sekarang yang 2 itu yang NIP itu mungkin Pak. NIP ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi untuk NIP beberapa memang ada yang seperti double gitu ya Bu ya, seperti ada 2. Padahal itu yang tercatat di BK-nya itu 1 Bu. Itu biasanya jadi pada tahun 2005 UPI itu melakukan 2 kali rekrutmen CPNS dalam 1 tahun dan waktu yang berdekatan. Itu ada di bulan Januari dan bulan Februari. Nah, kemudian pada saat seharusnya tahun 2005 itu ada yang NIP-nya 2005-01 dan 2005-02. Nah, kemudian pada saat dilakukan konversi NIP pada tahun 2008 itu sebagian besar oleh BKN itu untuk CPNS angkatan 2005 itu seluruhnya dimasukkan ke kelompok 2005-01. Nah, yang seharusnya itu 2005-02. Nah, kemudian kesini-sini itu dilakukan perbaikan terhadap NIP-nya, karena kalau tidak dilakukan perbaikan, itu nanti administrasi kepegawaian yang bersangkutan akan mengalami permasalahan. Jadi, untuk saat ini, Ibu mungkin bisa lihat di NIP-nya itu ada yang 2005-01, dan ada yang 2005-02. Nah, yang NIP yang dipakai saat ini yang aktif itu adalah NIP yang 2005-02, Bu. Kebanyakan yang itu, Bu. Nah, itu jadi nanti bisa dilihat atau dicek TMT CPNS-nya itu apakah Januari atau Februari. Nah, itu nanti yang dipakai untuk NIP-nya. Begitupun pada saat aktivasi akun, pasti hanya 1 NIP yang bisa dipakai untuk loginnya, Bu. Jadi NIP yang terakhir saja yang bisa dipakai. Nah, kemudian terkait pemutahiran data ini, jadi untuk setiap riwayat yang dapat dilakukan perubahan hanyalah riwayat yang terakhir saja. Jadi misalkan untuk pendidikan, Bu Triyanti itu di BKN misalkan riwayatnya mulai dari SD sampai ke S2 misalnya. Nah, yang bisa dilakukan perubahan hanya data S2-nya saja. Nah, untuk yang S1 itu memang diprotek tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, kemudian apabila itu kan baru sampai S2, ternyata Ibu saat ini kan sudah S3. Nah, untuk yang S3-nya itu bisa dilakukan penambahan data. Jadi ada 2, ada proses perubahan data, ada proses penambahan data baru. Untuk proses perubahan data itu hanya bisa dilakukan untuk data yang terakhir saja. Tetapi kalau misalkan datanya ada yang belum masuk, itu nanti bisa dilakukan penambahan data. Nah, itu mungkin, Bu. Nah, terus kalau tentang kesalahan yang S1 itu gimana, Pak? Tetap nggak bisa gitu? Saya sudah mengajukan tiket, tetap nggak ada jawabannya sama sekali sampai sekarang. Yang 2 itu ya, Bu ya? Iya, kunaon lep-lepan. Iya. Ya, mungkin itu yang untuk yang masalah yang S1 yang ada kesalahan, mungkin nanti saya juga sedang menunggu, Bu, jawabannya ya, Bu ya.
Jadi mungkin sementara kita fokus saja dulu ke yang data terakhirnya saja dulu, Bu. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Pak Panji, Pertama, bentar Pak Panji. Mangga Pak Wadek. Upami data BPJS Kesehatan, eta tiasa ku nomor askes atau gimana? Untuk data BPJS Kesehatan, ini kan berbeda-beda ya kartunya di kita itu. Yang pertama itu askes, kemudian ada juga yang KIS, Kartu Indonesia Sehat, ada juga yang BPJS Kesehatan. Itu untuk pengisian nomornya silakan disesuaikan dengan nomor yang dimiliki kartunya oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau kartunya askes, nomor askesnya yang dimasukkan, Pak. Iya, iya. Mohon. Ya, sami-sami Pak Panji. Punten Pak Panji. Iya, upami nomor akte kelahiran kan aing kapungkur mah can gado akte awit teh. Nu kelahiran kapungkur mah. Kedah kumaha eta? Ngisina. Adanya surat apa, Pak? Surat kenal lahir atau surat? Mohon surat kenal lahir teh asatos iya gitu fotokopina teh tos. Dekat tingali nomorna teh kumaha eta nya? Nomornya sudah tidak jelas ya Pak ya? Mohon tos difotokopi seberapa kali gitu. Nu aslinya di mana gitu Pak. Oh yang aslinya udah nggak ada ya Pak ya? Mohon saya. Nanti mungkin saya lihat dulu ya Pak ya dokumennya seperti apa ya Pak? Enggak. Mohon Pak Panji. Enggak Pak? Pak Panji. Enggak Bu? Ya Pak Panji kan kalau tadi kelas jabatan dilihatnya dari SKP ya Pak ya? Iya. Berarti yang kayak arsiparis gitu lihat dari SKP-nya aja ya Pak ya, apa jabatannya apa gitu ya Pak? Ya, kalau arsiparis itu kan udah jabatan fungsional tertentu, itu sebenarnya udah jelas gitu. Nanti kelas jabatannya bisa dicek di sekejap. Jabatan arsiparisnya arsiparis apa? Arsiparis muda pertama atau pelaksana. Nah, itu nanti ada kelas jabatannya. Ya. Yang agak bermasalah itu bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan struktural Kasubag, Kadip, Kabag yang internal UPI. Itu nanti harus dirubah jabatannya dan SKP-nya. Disesuaikan dengan nama jabatan pelaksana. Ya, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Pak Panji, boleh satu lagi pertanyaan? Mangga Bu. Ya, ini Pak, untuk data Taspen, Karis, Karsu, dan Tapera, apa yang harus diisi? Karena kalau dikosongkan tidak dapat disimpan, begitu kata dari pegawai yang bermasalah. Tadi sudah dijelaskan Bu. Untuk Karis kan boleh kosong Bu. Dikosongkan, itu tidak tersimpan Pak? Karis itu boleh kosong. Dikosongkan kosong aja, jangan pakai apa pakai gitu, strip apa? aja Bu. Pakai strip aja. Pakai strip aja. Pakai strip ya. Pakai strip ya. Kalau untuk Tapera kan memang tidak ada datanya. Ini kan Tarum ya Bu ya. Cuman memang tidak ada datanya. Silakan diisi strip saja mungkin untuk yang Tapera. Strip ya. Turun Pak. Ya, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ini masih banyak. Jadi yang kedua itu riwayat pangkat dan golongan. Jadi tadi untuk profil, jadi sudah kelihatan. Jadi yang harus disiapkan dokumennya itu apa saja. Kemudian silakan lanjut ke riwayat pangkat golongan. Di sini ada riwayat golongan mulai dari pengangkatan CPNS sampai ke golongan saat ini terakhir. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, data yang bisa dilakukan perubahan itu hanyalah data terakhir saja. Jadi untuk misalkan ini golongan 3C, maka untuk 3B, 3A ini tidak bisa dilakukan perubahan, jadi cuman hanya bisa dilihat saja. Nah, ini misalkan untuk 3C silakan dilihat. Kalau misalkan sudah sesuai, tetapi ini memang harus dilakukan perubahan dulu Bapak Ibu ya untuk golongan terakhir. Cara melakukan perubahannya itu di paling kanan itu ada titik 3 vertikal. Ini silakan diklik. Nanti akan muncul menu ubah data. Nah, ini untuk golongan.
Jadi golongannya golongan berapa, kemudian jenis kenaikan pangkatnya itu apakah reguler ataukah pilihan, silakan dilihat di SK-nya. Masa kerja golongan ini masa kerja yang tertera di SK kenaikan pangkat Bapak Ibu. TMT, kemudian nomor SK, ada tanggal SK, tanggal tanda tangan, nomor pertek BKN. Ini nomor pertek BKN itu bisa Bapak Ibu lihat di SK kenaikan pangkatnya. Biasanya pada saat di bagian menimbang itu ada atau memperhatikan ada persetujuan teknis dari kepala BKN nomor berapa, tanggal berapa. Itu silakan diisi di sini. Kemudian nanti ada dokumen yang harus Bapak Ibu upload. Nah, yang pertama adalah dokumen SK pangkatnya, dan yang kedua adalah dokumen pertimbangan teknisnya. Nah, untuk pertimbangan teknis ini sifatnya opsional Bapak Ibu, jadi boleh diupload, boleh tidak. Tetapi untuk dokumen SK pangkatnya itu sendiri wajib harus Bapak Ibu upload. Nah, seluruh file yang dilakukan upload di PDM ini, silakan Bapak Ibu scan dalam bentuk PDF dengan kapasitas file maksimal 1 MB. Jadi tidak boleh lebih dari 1 MB ukuran filenya. Cara uploadnya sama seperti Bapak Ibu mengupload foto atau dokumen di media sosial, tinggal dicari dokumen-dokumennya. Nah, kemudian setelah itu klik lanjutkan sampai ke selesai. Mohon diperhatikan, scan dokumen harus jelas atau terbaca oleh Bapak Ibu. Jadi jangan asal-asalan dalam hal men-scan dokumennya. Dipastikan dokumen tersebut yang pertama dapat terbaca, kemudian posisinya tegak, tidak terbalik. Itu mohon dipastikan seperti itu. Kemudian kalau misalkan golongannya sudah ada kenaikan, tetapi di sini misalkan masih 3C, ternyata sudah 3D, silakan klik menu tambah baru. Caranya sama seperti tadi, diubah. Jadi kalau ubah mah data-datanya sudah ada, diperbaiki datanya. Kalau untuk tambah baru, isiannya masih kosong Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Itu untuk pangkat golongan, kemudian pendidikan, ini mulai dari SD sampai ke pendidikan terakhir, sama seperti tadi, pendidikan terakhir yang bisa dilakukan ubah data. Kalau misalkan ternyata datanya tidak sesuai, misalkan gelarnya bukan gelar yang tercatat di sini, silakan lakukan perbaikan. Atau misalkan nama sekolahnya bukan sekolah yang tercatat, tidak sesuai dengan ijazah, silakan lakukan perbaikan data. Pendidikan, begitupun untuk jabatan. Nah, jabatan di sini, bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan internal UPI, Kasih, Kadip, Kasubag, Kabag, ini tidak perlu dimasukkan nama jabatannya ke sini. Jadi jabatan di sini yang dimasukkan hanya nama jabatan yang sesuai dengan nomenklatur negara saja. Sedangkan untuk nama jabatan yang diduduki oleh Bapak Ibu di UPI, ini nanti akan berubah menjadi fungsional umum atau jabatan pelaksana. Jadi nanti jabatan di sini harus sesuai dengan jabatan yang tertera di SKP Bapak Ibu. Untuk jabatan, kemudian riwayat peninjauan masa kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan peninjauan masa kerja? Peninjauan masa kerja itu adalah apabila terdapat seorang PNS yang sebelum diangkat sebagai CPNS sudah memiliki atau sudah bekerja baik itu di instansi negeri atau instansi swasta. Nah, masa kerja selama bekerja tersebut dapat dilakukan peninjauan sehingga dapat menambah ke masa kerja golongan Bapak Ibu. Nah, cara tahu apakah Bapak Ibu memiliki SK peninjauan masa kerja atau tidak,
silakan Bapak Ibu cek saja di di SKCPNS-nya. Kalau misalkan di SKCPNS-nya masa kerjanya 0 tahun 0 bulan, sementara Bapak Ibu itu sebelum bekerja sebagai CPNS sudah mengabdi, baik itu sebagai honorer di swasta atau di negeri, itu besar kemungkinan Bapak Ibu memiliki SK peninjauan masa kerja. Tetapi kalau ternyata di SKCPNS-nya sudah tertera masa kerjanya itu 10 tahun, 5 bulan, itu besar kemungkinan peninjauan masa kerjanya sudah include dengan SKCPNS-nya. Jadi Bapak Ibu tidak memiliki SK peninjauan masa kerja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memiliki riwayat peninjauan masa kerja, silakan dilakukan penambahan data baru. Tetapi kalau misalkan data tersebut tidak dimiliki oleh Ibu atau Bapak, tinggal diklik data riwayat PMK sudah sesuai. Nah, di seluruh riwayat akan ada pilihan data riwayat PMK sudah sesuai apabila sudah dilakukan perubahan data. Nah, nanti akan ada konfirmasi apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini ataukah sudah sesuai riwayatnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik tombol iya, maka isian untuk menu riwayat tersebut akan berubah statusnya menjadi warna hijau atau sudah selesai. Dan itu nanti tidak bisa dilakukan lagi perubahan data. Jadi bagi Bapak Ibu, mohon dipastikan sebelum mengklik tombol iya di konfirmasi ini, harus dipastikan bahwa data baik itu perubahan atau penambahan data itu sudah benar dilakukan penginputannya. Nah, itu untuk peninjauan masa kerja. Kemudian riwayat CPNS-PNS ini berisi SK CPNS dan SK PNS. Nah, ini kan misal data SK-nya masih pada kosong. Nomor SK CPNS-nya masih kosong, STTPL-nya masih kosong, ini harus dilakukan perubahan data oleh Bapak Ibu. Nah, pasti ada beberapa pertanyaan di pengisian riwayat CPNS-PNS ini, terutama untuk nomor surat dokter, nomor surat SPMT, nomor Pertek C2TH. Nah, nomor surat dokter ini diisi nomor surat dokter pada saat Bapak Ibu melakukan pemberkasan sebagai CPNS. Begitupun nomor SPMT diisi nomor SPMT pada saat Bapak Ibu mulai aktif bekerja sebagai CPNS. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya tidak ada? Nah, kalau misalkan tidak ada, silakan di strip saja. Tetapi diusahakan Bapak Ibu datanya dicari terlebih dahulu. Kalau memang benar-benar tidak ada, silakan dikosongkan atau di strip saja. Kemudian untuk riwayat diklat atau kursus, diklat atau kursus ini terdapat beberapa jenis, ada diklat struktural, ada fungsional, teknis, atau workshop. Untuk struktural ini biasanya adalah diklat PIM tingkat 3, 4, dan 2 atau spamen. Nah, sedangkan untuk diklat fungsional ini biasanya diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang menduduki JFT atau jabatan fungsional tertentu. Ini biasanya suka ada diklat fungsional tentang jabatan fungsionalnya. Diklat teknis ini misalkan untuk pengolah kepegawaian, keuangan, ini biasa dilakukan, suka ada diklat teknis. Workshop, kursus, seminar, magang, ini. Jadi silakan Bapak Ibu pilih jenis diklat ini sesuai dengan diklat atau kursus atau workshop yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Tidak perlu semuanya. Jadi biasanya kan kalau untuk dosen ini pasti banyak sekali diklat, misalkan seminarnya pasti sampai puluhan atau mungkin sudah sampai ratusan untuk yang Bapak Ibu yang dosen yang senior.
Jadi untuk pengisian kesininya silakan dipilih saja beberapa yang terbaru dan dirasa yang paling menunjang ke jabatan yang diduduki saat ini. Jadi diklat yang paling berpengaruh ke jabatan yang Bapak Ibu duduki saat ini. Ini untuk riwayat jabatan diklat. Kemudian riwayat keluarga Bapak Ibu. Untuk riwayat keluarga ini ada 3 yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama itu adalah terkait orang tua. Jadi ayah dan ibu dari bapak dan ibu. Jadi orang tuanya. Untuk mertua itu tidak perlu diisi. Yang kedua adalah data pasangan. Ini adalah data istri atau data suami. Kemudian data anak. Nah, ini kalau data anak di sini berbeda dengan data anak yang tertera di sistem penggajian. Jadi kalau penggajian itu kan maksimal 2 orang anak, tapi kalau untuk yang tercatat di data riwayat keluarga BKN ini, silakan masukkan data anak sesuai dengan anak bapak dan ibu. Begitupun pasangan. Berbeda dengan sistem penggajian, pasti kalau penggajian itu apabila pasangan kita adalah PNS, maka data pasangannya itu akan masuk ke salah satu pegawai, di mana satu orang pegawai lagi itu pasti akan statusnya belum nikah atau belum kawin atau single. Tetapi kalau di sini silakan masukkan data pasangan dan anak sesuai dengan real data Bapak Ibu. Nah, kemudian pasti ada permasalahan di data orang tua Bapak Ibu ya. Untuk data orang tua, di sini mulai dari status orang tua, apakah PNS atau bukan, namanya, tanggal lahir, dokumen yang akan diupload, nomor dokumen. Nah, nama. Jadi kebanyakan biasanya, mohon maaf, bagi orang tua dari Bapak Ibu yang sudah meninggal, itu kan kalau untuk mencari KTP, password kan sangat tidak mungkin, sangat sulit lah ya Bapak Ibu ya. Jadi, silakan yang diupload itu pastikan kalau di kartu keluarga tertera nama bapak dan ibu, nama ayah dan ibu. Nah, silakan pilihannya KTP, tetapi yang diupload adalah kartu keluarga. Nah, nama mohon disamakan dengan nama yang tercantum di kartu keluarga. Nah, ini tanggal lahir. Silakan kalau misalkan pasti ada yang kalau orang tua zaman dulu kan biasanya suka bingung kalau ditanya tanggal lahir, silakan dikira-kira saja oleh Bapak Ibu, kira-kira tanggal lahirnya kapan ayah dan ibunya. Kemudian dokumen tadi, pilih saja KTP, nomor dokumennya, nomor kartu keluarga, alamatnya, kalau misalkan sudah meninggal, di strip saja, nomor HP juga, nomor telepon, email, jenis kelaminnya kalau ayah laki-laki, kalau ibu perempuan, agama silakan disesuaikan, kemudian status hidupnya apakah masih hidup atau sudah meninggal, kalau sudah meninggal kapan meninggalnya, kemudian status pernikahannya, menikah, cerai hidup, cerai mati, atau belum kawin. Pasti kalau orang tua kan sudah kawin Bapak Ibu ya, jadi pilihannya pasti menikah, cerai hidup, atau cerai mati. Begitupun untuk pasangan dan anak seperti barusan. Nah, lanjut mungkin ini satu lagi ke riwayat SKP Bapak Ibu. Riwayat SKP ini sudah ada datanya sampai dari tahun 2015 sampai 2020. Ini ada, pasti Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya, ini data dari mana? Nah, data nilai SKP ini adalah data nilai SKP yang dilaporkan dari Bapak Ibu di unit kerja. Jadi setiap tahun biasanya di awal tahun itu kami di Biro SDM suka diminta pelaporan SKP-nya oleh pihak kementerian. Nah, data nilai SKP tersebutlah yang menjadi data yang muncul di laman Bapak Ibu saat ini. Nah, khusus untuk SKP, ini bisa dilakukan perubahan secara keseluruhan. Jadi kalau data-data riwayat yang tadi itu hanya data yang terakhir saja, kalau yang SKP ini bisa dilakukan perubahan mulai
dari data SKP awal sampai ke data SKP terakhir. Nah, untuk SKP ini silakan Bapak Ibu lakukan perbaikan, terutama ini bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan struktural internal UPI, karena yang terlaporkan ke kementerian pada SKP ini adalah sebagai pejabat struktural, mohon dilakukan perubahan menjadi jabatan pelaksana. Jadi misalkan ini tahun 2020, jenis jabatannya asalnya jabatan struktural, mohon diganti menjadi jabatan fungsional umum. Nah, nanti nilai SKP-nya silakan disesuaikan kembali dengan nilai SKP yang ada atau SKP fisiknya. Nah, kemudian dikarenakan jenis jabatannya menjadi jabatan fungsional umum, maka untuk nilai kepemimpinan pasti akan hilang. Nah, jadi sebelumnya berbeda, misalkan tadi jabatan struktural itu ada nilai kepemimpinan Bapak Ibu. Nah, kalau untuk fungsional umum nilai kepemimpinannya tidak ada. Nah, jadi disesuaikan juga nanti SKP fisiknya, karena jabatannya menjadi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum, maka untuk nilai perilaku kerja bagian kepemimpinan diisi tanda strip atau dikosongkan. Begitupun untuk data penilai, silakan dimasukkan dengan data penilai yang sesuai dengan SKP fisiknya. Nah, nanti apabila data atau riwayat yang 12 ini sudah dilakukan perubahan, sudah diajukan, maka asalnya berwarna merah belum selesai, nanti akan berubah menjadi berwarna hijau dengan status selesai. Nah, kalau statusnya sudah selesai seperti ini, dapat kita lihat ini datanya sudah tidak bisa diedit-edit kembali Bapak Ibu. Nanti sudah masuk ke data verifikator, nanti akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator UPI apabila ada data yang ternyata tidak sesuai, misalkan data isiannya A, tetapi di dokumen yang dilampirkan seharusnya B. Nah, nanti tim verifikator akan menghubungi pegawai tersebut untuk dapat melakukan perbaikan. Itu mungkin Bapak Ibu terkait updating pemutakhiran data mandiri. Mangga silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kembali. Pak Panji, Mangga. itu yang barusan karena khawatir salah input kemudian kita simpan kan tadi tidak bisa diperbaiki. Ya, betul. Tapi setelah diverifikator oleh timnya Pak Panji ternyata masih bisa, artinya masih bisa ya diperbaiki. Jadi kalau sebelum diverifikasi itu belum bisa dilakukan perbaikan kembali. Ya. Nah, nanti baru bisa dilakukan perbaikan setelah masuk dan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator, Pak. Ya, atau kita laporkan misalkan ke Pak Panji ada yang salah nih saya dokumennya misalkan. Iya, nah, betul, gitu ya. Pak. Nah, ya, betul. Terus satu lagi Pak Panji, ini saya sudah mencoba buka dan sudah sesuai dengan apa yang digambar di sini. Ya. Nah, di sini kan saya ketik UPI, lalu simpan ya? Disimpan, Pak, ya? Langsung klik simpan ya, bukan simpan semua kan? Artinya simpan yang verifikasinya aja ya? Unit ya, jadi diklik ini ya Pak ya, simpan ya. Yang ini ya Pak? Nah, simpan langsung ya? Ya, jadi ini tombol simpan ini hanya berlaku untuk unit verifikasi saja. Ya. Nah. Saya tadi khawatirnya simpan untuk semua gitu, makanya belum. Tidak Pak. Ya, makasih Pak Panji. Ya. Mangga, sami-sami Pak. Pak Panji, mau bertanya. Mangga Bu Yus. Ini teh yang masalah, ada masalah ketika misalnya menyimpan data, tapi beberapa kali sering muncul error server sehingga data-data yang tertentu tidak bisa diupdate, Pak. Nah, itu bagaimana? Terus kemudian yang berikutnya ketika riset password sering gagal, Pak. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal begitu. Kemudian kalau misalnya ada dokumen seperti tadi yang Bapak barusan sampaikan, jadi ada dokumen barangkali kalau misalnya sudah selesai, tidak bisa diedit, nanti apakah kita harus
kolektif lagi melaporkan atau misalnya dari bagian SDM yang konfirmasi ke kita, begitu Pak. Terima kasih. Yang pertama, jadi sistem MySPK ini memang lumayan berat ya Bu ya, karena ini kan diakses oleh se-Indonesia database-nya. Jadi seringkali memang terjadi loading data, terutama pada saat mau login atau misalkan pada saat simpan data. Nah, jadi biasanya kalau misalkan terjadi kegagalan penyimpanan, apabila data dan dokumen yang sudah diinput itu memang sudah benar, baik dari segi persyaratannya, tetapi pada saat dicek lagi datanya belum tersimpan, itu besar kemungkinan yang pertama itu jaringan yang ada di bapak atau ibunya sedang kurang bagus akses ke MySPK-nya. Atau yang kedua, sistem atau server MySPK-nya memang sedang full, sedang banyak yang mengakses. Jadi itu seringkali terjadi, kenapa terjadi kegagalan penyimpanan data. Kemudian begitupun apabila Bapak Ibu terdapat permasalahan misalkan pada saat mau login, NIP sudah benar, password sudah benar. Nah, tadi juga saya mengalami permasalahan tersebut, NIP dan password yang saya masukkan sudah benar, tetapi yang muncul itu warning bahwa password dan NIP-nya salah. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami hal yang seperti itu, silakan tetap dimasukkan NIP dan password yang sesuai, tetapi klik loginnya terus-terusan. Jadi tadi saya hampir beberapa sampai ke 5 kali atau lebih itu baru bisa masuk. Jadi memang di awal-awal itu muncul terus-terusan tidak sesuai password dan NIP-nya. Nah, itu biasanya sering terjadi apabila kita mengakses via komputer. Nah, tadi saya sudah mencoba via komputer atau laptop itu gagal login dengan menggunakan NIP dan password yang betul. Tetapi saya coba di HP menggunakan web dan aplikasi MySPK yang di-download di Play Store itu bisa masuk. Jadi sebenarnya untuk NIP dan password-nya tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalah itu adalah di aplikasi MySPK-nya yang sedang over kapasitas. Nah, iya, Pak. Itu mungkin Bu Yus. Iya, nah, kemudian terkait tadi ya yang permasalahan apabila ada kesalahan penginputan data. Jadi kami di tim verifikator saat ini sedang melakukan pendataan dulu. Jadi kami akan membuat data dulu, mengelompokkan data-data PNS di UPI ini berdasarkan unit-unit kerja, dan nanti kami akan bagikan siapa yang memegang unit kerja A, B, C. Jadi nanti mungkin untuk misalkan di Buyus di FMIPA nanti akan ada koordinator verifikator yang bertanggung jawab di unit tersebut. Jadi nanti verifikator tersebut nanti yang akan berhubungan, yang sering berhubungan dengan Kasih Adum di setiap unit kerja. Iya. Nah, gitu. Pak Panji. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mangga Pak Toto. Pak Panji. Mangga Pak Ajat, mangga. Ini yang pertama ini kaitan dengan jabatan ya. Ini di kita itu kan artinya ada beberapa jabatan struktural yang melekat ya. Ya, contohnya mungkin Kasubag ya. Nah, tapi di UPI sendiri dia menjabat misalkan Kabag atau kepala divisi. Nah, itu nanti yang dimasukkannya yang mana itu? Karena kaitannya nanti kan dengan kelas jabatan ya, Bapaknya ya. Ya, betul Pak. Nah, itu mungkin yang pertama ya. Terus yang kedua ini pendidikan. Nah, di kita tuh ada yang sekolah sudah lulus tapi sudah dilaporkan tapi belum ada penyesuaian. Nah, itu bisa dimasukkan nggak Pak Panji pendidikannya di MySPK ini? Nah, barangkali itu Pak Panji, nuhun ya. Ya, sami-sami Pak. Yang pertama untuk yang jabatan nomenklatur negara mungkin Pak Jat ya. Ya. Ini seperti misalkan di EPS itu ada Pak Asep Supandiman ya Pak.
Nah, jabatan nomenklatur negaranya itu kan Kasubag di EPBS kalau tidak salah ya Pak. Iya, iya. Nah, tetapi jabatan internal UPI-nya itu KBTU. Nah, maka yang dimasukkan jabatan yang dipakai baik itu di SKP, kelas jabatan, dan jabatan di PDM ini adalah jabatan Kasubagnya Pak. Oh iya. Nah, ya. Jadi nanti SKP-nya juga menyesuaikan dengan Kasubag EPBS-nya. Nah, nanti pasti akan ada pabaliut ini teh. Pabaliut yang penanda tangan atasannya. Jadi posisi Pak Asep itu Kasubag EPBS, tetapi saat ini existingnya ada di MPSD. Nah, itu. Jadi nanti mungkin mohon kerjasama dari antar fakultas mungkin Pak. Jadi nanti mohon mungkin dari EPBS-nya yang bisa menandatangan SKP-nya untuk saat ini Pak. Artinya mungkin nanti kelas jabatannya di kelas jabatan yang Kasubag itu ya? Iya, betul. Jabatan Kasubag itu ada di kelas jabatan kelas 9, Pak. 9. Iya, betul. Iya. Jadi kelas jabatannya kelas jabatan yang sesuai dengan nomenklatur negara. Iya. Bapak Panji. Mangga, Pak Tom. Satu lagi Bapak Panji belum? Yang apa ya, Pak? Tadi Pak? Yang pendidikan. Oh, yang pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah pendidikan yang sudah diakui. Jadi kalau misalkan belum mengalami penyesuaian ijazah, itu jangan dulu dimasukkan, Pak. Nah, kalau misalkan sedang dalam proses itu gimana, Pak Panji? Sedang dalam proses sama Pak, belum. Sama, belum bisa masuk. Karena itu harus ada keluar dulu nanti persetujuan teknis dari BKN-nya. Oh iya. Pak Panji. Pak Panji. Panji. Pak Totong dulu ya Bu Yati ya. Enggak. Pak Totong. Pak Atunun, ini terima kasih atas pemaparannya Pak Panji, cukup jelas. Cuma ada yang saya tanyakan kaitan dengan kelas jabatan dan nama jabatan Tendik, Pak. Saya ini kan dulu di Biro Sarana, jabatan memang Kasubag, tapi waktu naik pangkat yang dulu itu ketika bikin SKP kaitan dengan SKP juga itu kan tidak bisa, sehingga harus dibuat jadi jabatan pelaksana yang dulunya. Nah, waktu di Biro Sarana, saya dimasukkan waktu itu teh analisis bangunan gedung, sehingga dari urian SKP-nya juga jelas sesuai dengan yang analisis itu. Nah, sementara saya pindah ke Dipdu, jadi saya bingung mau masukkan jabatan apa. Apakah nanti akan ada perbedaan nanti di misalnya 2020 ke bawah saya analisis bangunan gedung, nanti yang 2001 saya harus ngisi apa? Itu jadi bingung bagi saya, Pak. Terus yang kedua kaitan dengan SKP. Nah, SKP itu kan ada atasan langsung, ada penilai, pejabat penilai, dan atasan langsung. Nah, yang kaitan 2018 sampai 2020, saya baru membuat SKP-nya itu yang sesuai dengan yang ada di UPI. Nah, ketika sekarang saya harus mengupload sesuai dengan yang ada ke negara, dengan jabatan pelaksana, nah ini kan harus menandatangan ulang. Saya minta ada kepastian siapa sih yang menjadi atasan jabatan, pejabat penilai dan atasan langsungnya, karena ini kaitan harus menandatangani ulang, dan sementara jabatan misalnya harus ditandatangani oleh wakil rektor. Wakil rektor dulu kan sudah tidak ada, apa bisa ditandatangani ke wakil rektor mana gitu. Nah, itu loh Pak Panji minta. Masih ada Pak. Pak Panji persoalannya habis sami sarang Pak Totong ya, mirip-mirip gitu, lah. Pak Panji. Terus kaitan satu lagi, yang itu riwayat orang tua, kalau yang pensiun itu masuknya ke non PNS ya? Non PNS ya Pak. Ya. Oh iya, oke. Paling itu aja Pak Panji, terima kasih. Ya. Itu saja, tapi lumayan rumit Pak. Nyambung Pak Panji ya, biar sejalan. Ya, mangga Bu. Ya, ini memang bagi saya tuh jadi bingung Pak untuk yang SKP 2021-nya gitu loh. Ya, betul. Ya. Persoalannya hampir sami perkawis SKP ya. Bagi pejabat struktural yang nomenklatur negara, sedangkan sekarang menjabat sebagai nomenklatur UPI. Nah, kita kan sudah lama, apalagi saya sudah lama tidak naik pangkat, jadi tidak membuat SKP secara berdasarkan struktural kenegaraan gitu. Jadi selama ini membuat SKP nomenklatur UPI. Ya. Terakhir membuat SKP itu kenaikan pangkat waktu di SU. Waktu itu masih ada Kepala Bagian UHTP karena saya sebagai Kasubag Tata Usaha. Nah, yang menandatangan Kabag UHTP Pak Endang SH waktu itu yang terakhir. Nah, untuk kesininya kan sudah lama ini tidak naik pangkat, tidak bikin SKP.
harus siapakah penandatangan atasan langsungnya? Kalau tidak ada kepala bagiannya, kepala biro, apakah ada kepala biro administrasi umum? Tentu sudah tidak ada. Kalau tidak ada berarti naik ke atas ke PAWR. Nah, sama juga PAWR-nya apakah harus disesuaikan dengan pembidangannya tentunya. Kemudian dengan tahun pembuatan SKP. Kemudian pasti ke atasnya Pak Rektor. Jadi akan banyak sekali nanti PAWR dan Pak Rektor dan tangan SKP ya Pak Panji ya. Iya, Itu betul. mungkin persoalan apa ya yang paling ini ya yang banyak gitu ya di SKP. Mangga, terima kasih Pak Panji. Atur nuhun Pak Totong, Bu Yati. Bu Biro, mangga Bu Biro. Pak Panji. Bun Bumi. Ya, kayaknya sama itu dengan SKP ya. Kan berarti SKP harus dirubah semua tuh dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau dengan yang dirotasi seperti saya kan otomatis itu harus pejabat yang dulu ya Pak ya, yang nanda tangan gitu Pak. Iya. Karena pejabat yang dulu juga itu kan ada yang udah pensiun juga tuh, itu gimana ya Pak? Bu Biro, mangga Bu Biro. Ya, pengalaman saya kemarin jabatan negara saya kan kepala subbagian pendidikan di FMIPA. Kemarin pun saya menandatangankan SKP untuk kenaikan pangkat saya ke dekan FMIPA dan wakil dekan FMIPA. Jantan memang akan jantan pabaliut Bapak dan Ibu seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Yati, oleh Pak Totong ya. Anok juga tadi sudah menyampaikan. Mungkin harus kita sepakati saja bersama Pak Panji untuk penandatanganan itu apakah bisa oleh pejabat yang existing sekarang gitu ataukah tidak. Seperti saya kemarin kan menandatangankannya ke Prof. Nahadi sebagai wakil dekan FMIPA gitu. Itu bisa diproses ternyata ya. Kenaikan semangat saya bisa diproses seperti itu. Nah, yang sekarang pun nampaknya kalau mencari pejabat yang lama tentu agak susah. Karena tadi ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal gitu. Apakah mungkin untuk kita tanda tangankan kepada yang pejabat existing sekarang tapi di unit tersebut gitu. Kan seperti misalnya Bu Yati kan di nama SU ya Bu Yati ya. Apakah mungkin oleh Pak SU-nya sekarang atau bagaimana gitu? Saya pun belum Ante aya di nomenklatur negara nah Bu Pami SU. Ya. Ya memang ya SU memohonnya tak ayahnya berarti kedah naik ke Pawarek. Ya, betul. Terus kedah naik ke Pawarek. Ya kedah ya panginan naik kedah Pawarek mah kedah we panginan kedah dilaksanakan da kumaha deui. Iya, maksudnya gini Bu. Wayahna Pawarek. Iya. Gimana? Pak Totong gimana? Supaya diinformasikan ke Pak Wareknya, Pak Rektornya bahwa itu harus kita tangankan pun mohon. Gitu, Bu. Mohon tangtos kanggo kaperyogian ieu mah panginten kedah aya. Mohon tangtos dikomunikasikan Pak Totong. Tangtos yang jadi masalah PTNBH seperti ini. Jadi karena nomenklatur struktural kita tidak diakui sehingga janten ngajegang utami nama kanggo anu PNS. Mudah-mudahan lah ini bisa diselesaikan lah ya. Kita akan minta bantuan kepada pimpinan dalam hal ini tentu saja Pak Warek, SDK dan Pak Rektor untuk penyelesaian SKP semua PNS seperti itu penginten. Itu pengintennya Pak Panji ya. Mohon Bu. Jadi Bapak Ibu, begini Bapak Ibu ya. Jadi melanjutkan dari yang Bu Biro. Jadi untuk SKP kalau untuk yang dosen memang saya rasa tidak ada permasalahan karena jabatannya sudah sesuai dengan nomenklatur negara. Jadi asisten ahli, lektor kepala, profesor, kemudian atasannya juga diakui, kaprodi, kadep, kemudian wakil dekan, kemudian warek, rektor itu sudah sesuai dengan nomenklatur negara. Jadi memang yang sangat bermasalah di SKP ini ada di tataran tendik. Jadi jadi bukan hanya di permasalahan itu bukan hanya terjadi di Bapak Ibu yang menjabat jabatan UPI saja, tetapi sebenarnya ini bermasalah juga di tataran staf. Karena
untuk kenaikan pangkat, termasuk SKP yang dilaporkan saat ini, posisi Bapak Ibu sebagai Kasubag atau Kasiadum, begitupun saya, ini tidak bisa menjadi sebagai atasan langsung di SKP tersebut. Jadi untuk staf-staf yang ada di unit kerja Bapak Ibu, misalkan di EPMIPA, untuk stafnya Bu Yus, ini SKP untuk kenaikan pangkatnya, begitupun dengan SKP saat ini, tidak bisa ditandatangan oleh Bu Yus. Jadi harus langsung naik ke Pawadek dan Padekan untuk di tataran fakultas. Jadi semuanya ini nanti akan bermuara di atasan langsung dan pejabat penilainya itu ada di Pawadek atau Ibu Wadek dan di Bapak Ibu Dekan untuk yang di fakultas. Begitupun untuk di kampus daerah ini ada di Wadir dan Direktur untuk di kampus daerah. Kemudian untuk yang di pusat, nah ini yang untuk yang di pusat, itu nanti semuanya pasti akan naik ke Pak Wakil Rektor dan Pak Rektor, sesuai dengan bidang penugasannya. Jadi kalau untuk SDM itu nanti di Pak Warek 2, untuk akademik, Warek 1, Renor itu di Warek 3, dan seterusnya. Itu nanti disesuaikan dengan bidang penugasan Pak Wareknya. Kemudian untuk tadi misalkan Bu Yati, jadi mungkin kita sementara kita fokus saja dulu ke SKP 2 tahun terakhir saja dulu, mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kalau sampai 2015 memang ini akan sangat kesulitan untuk mencari pejabat penilainya, penandatangannya. Tapi saya rasa kalau tahun 2019 dan 2020 ini insya Allah masih bisa dikejar mungkin ya penandatangannya. Jadi misalkan Bu Yati ini Kasubag tata usaha itu nanti penandatangannya langsung saja naik ke Pak Warek, Warek 2 mungkin ya Bu Yati ya, Warek 2 dan Pak Rektor penandatangannya. Nah, begitupun mungkin untuk yang Pak Totong itu kan 2020 ke belakang masih di Biro Sarpras, jadi jabatannya masih jabatan apa tadi itu Pak Totong ya? Bangunan gedung, Pak. Anis bangunan gedung ya. Nah itu untuk di SKP 2020 ke belakang itu jabatan tersebut yang dipakai, tetapi untuk yang 2021 itu nanti mangga silakan Pak Totong cari jabatan pelaksana yang sesuai dengan tupoksi saat ini. Ya, maka jadi nanti silakan dicek di peraturan rektor tadi ada tidak jabatan yang paling mendekati minimal. Jadi kalau kasih adum itu kan mengelola banyak hal dari sisi SDM-nya, keuangan, sarpras, kesekretariatannya. Nah, minimal dari 4 bidang itu mana yang mau diambil? Jabatan yang mana yang mau diambil? Pilih saja salah satu. Salah satu saja, Bu, yang paling dominan. Berarti kalau gitu SKP-nya harus diganti ya Pak ya, sesuai dengan penandatangan untuk yang staff ataupun yang saya gitu untuk bisa upload ya Pak ya. Ya, betul. Jadi nanti ke depannya itu diharapkan setiap PNS di UPI memiliki 2 SKP Bapak Ibu ya, khusus untuk yang tendik. Jadi ada SKP yang internal UPI itu sesuai dengan jabatan yang diduduki di UPI. Ada juga SKP yang eksternal. Jadi untuk kepentingan administrasi kepegawaian ke BKN, ke kementerian itu memakai SKP yang jabatan pelaksana yang dipilih di BKN ini. Gitu. Jadi harus ada 2 SKP yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Pak Panji, saya usul aja Pak, kan kasih adum itu banyak di UPI ya Pak Panji? Ya. Jadi kalau bisa disamakan nanti kasih adum itu jabatannya apa kita cari itu. Bisa beda-beda Pak. Oh bisa beda-beda. Ya karena kan nanti kalau misalkan Pak Agus Setiawan nih ada di Direktorat Pendidikan, besar kemungkinan beliau itu lebih cenderung ke akademiknya yang dipilih. Pak Totong mungkin ke bidang penelitian atau inovasi, nah bisa jadi ke situ gitu, beda-beda nantinya, bisa jadi beda-beda. Pak Panji. Mangga Bu Nur. Iya, Pak Panji, kalau saya kan memang kebetulan ini ya nomenklatur negara, berarti kalau saya itu kan apa sih namanya, saya bisa menandatangani SKP yang oh iya bisa Bu. Alumni, tapi saya kan alumni dan kemahasiswaan ya Pak Panji. Iya. Sedangkan sekarang kan akademik dan kemahasiswaan, nah gimana itu Pak Panji? Udah saja mending langsung ke Wadek aja Bu. Wadek aja ya Pak, biar aman ya. Betul, karena sudah tidak nyambung juga ya Bu ya. Iya, berarti gitu. Terus SKP saya tetap 2 ya Pak ya?
SKP Dua, ya. sebagai adum dan SKP sebagai alumni dan kemahasiswaan Ya, mungkin. betul, betul. Dan dua-duanya ditandatangan langsung ke WD2 ya, Pak. Betul, betul. Nuhun, Pak. Sami-sami, Bu. Panji punten, kalau misalnya kecenderungan tadi misalnya kepala seksi administrasi ada keuangannya, ada kepegawaiannya, dan ada umpernya misalnya. Nah itu untuk memilih dari ketiga itu kriterianya seperti apa gitu Pak? Kriterianya itu diserahkan ke Bapak Ibu masing-masing, Bu. Sama Ibu we hoyongna nu mana, Bu? Keuangan aja. Jadi nanti Seteuing Bu jabatanana. Jadi keuangan nanti aja. kalau misalkan Bu Yus nih memilih, saya rasa Bu Yus lebih condong ke keuangan, saya rasa. Nah, itu. Jadi nanti dipilih misalkan jabatan keuangan. Nah, nanti di kegiatan tugas yang ada di SKP tersebut perbanyak bidang keuangannya, Bu. Kalau memilih tentang bidang SDM, perbanyak kegiatan SDM-nya. Itu mungkin Bu Yus. Pak Panji, Mangga, boleh Bu Trian. bertanya? Ya, ada 2 poin ya Pak Panji. Yang pertama tentang Bu. Ya, sudah terdengar? Ya, Bu. Jelas. Ya. Tentang diklat itu yang di akhir tadi ada workshop, magang, seminar gitu ya. Nah, ini seminar itu yang dimasukkan yang sebagai pemateri atau boleh juga yang peserta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batas waktu yang dimasukkan ke poin penghargaan dan organisasi itu mulai kapan gitu? Apakah mulai dari sejak CPNS itu kan mungkin ada batasan ininya ya, jumlahnya di sana begitu. Nah, kemudian kalau organisasi apapun itu Pak Panji atau masih ada batasan organisasi apa saja begitu misalnya begitu. Terima kasih Pak Panji, nuhun. Sami-sami, Bu. Jadi yang pertama untuk seminar itu bisa kedua-duanya, Bu, bisa sebagai pemateri atau peserta, silakan dimasukkan. Kemudian per kapan nih data yang harus dimasukkan ke PDM ini? Nah, sebetulnya ini kan tujuan dari PDM ini adalah mengumpulkan data seorang PNS mulai dari diangkat sebagai CPNS sampai saat ini. Jadi artinya data-data yang dimasukkan itu adalah data-data yang dimulai dari saat diangkat sebagai CPNS. Tapi kan pasti terlalu jauh ya Bu ya. Ya pasti banyak gitu. Jadi mangga itu mah silakan untuk data-data penunjang seperti yang tadi diklat, organisasi itu silakan dimasukkan boleh berapapun juga, tetapi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah Bapak Ibu diangkat sebagai CPNS. Ditimangsanya CPNS. Boleh berapapun. Nah, kemudian terkait organisasi yang dimasukkan ke riwayat organisasi di sini adalah organisasi yang terkait dengan jabatan Bapak dan Ibu saat ini. Jadi kalau misalkan sebagai dosen, nah ini biasanya kan suka ada organisasi profesi, Bu. Nah, organisasi tersebut yang dimasukkan ke riwayat organisasi ini gitu. Itu mungkin Bu Wadek. Iya. Satu lagi Pak, saya ada yang lupa. Itu yang cuti di luar tanggungan negara. Kalau misalnya memang kita tidak ada gitu ya, nggak apa-apa kan? Meskipun di sana baru berapa persen pengisiannya gitu, kadang muncul kan itu, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, nggak 100%. Jadi intinya sebenarnya tidak semua data harus diisi. Jadi kalau yang harus diisi itu kalau datanya memang ada. Jadi tetapi ada beberapa riwayat yang wajib harus diisi. Nah, kalau misalkan untuk riwayat organisasi, riwayat diklat, riwayat peninjauan masa kerja, nah itu kan sebenarnya sifatnya kan tidak opsional karena tidak semua PNS itu akan mengalami kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi kalau untuk riwayat keluarga, profil, kemudian riwayat kepangkatan, pendidikan, semua PNS pasti memiliki data tersebut. Nah, itu wajib harus diisi. Tetapi kalau yang tidak ada, silakan klik saja data sudah sesuai. Nah, misalkan Ibu tidak pernah mengambil cuti luar tanggungan negara, ya tidak perlu ditambahkan data. Cukup nanti di paling pojok kanan itu kan ada isi data sudah sesuai ya Bu ya.
diisi, diklik saja itu. Itu sudah nanti akan berubah menjadi prosesnya sudah selesai. Begitupun itu sama halnya dengan peninjauan masa kerja. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki peninjauan masa kerja, itu tidak perlu dilakukan penambahan data. Itu mungkin Ibu. Ya. Kalau yang salah tadi Pak Panji, apakah kita menunggu atau sekarang boleh melapor langsung atau lewat verifikator yang baru disusun nanti? Ini prosesnya nanti akan terpisah Bu untuk perbaikan data yang permasalahan Ibu. Jadi kan Ibu itu ada S1-nya ada 2 ya Bu ya? Iya, ya. Ada 2 dan bukan, S2-nya ada 2. S2 ya? Nah, akibatnya S3 saya belum bisa masuk karena itu sudah melakukan 2 kali ya, karena saya mencoba itu. Jadi pendidikan S3 saya malah nggak bisa masuk. Iya. Gitu. Mungkin nanti saya cek dulu ya Bu ya pada saat verifikasi ya. Nanti seperti apa. Iya, Cuman kalau kondisinya ada kesalahan, nanti mungkin ini terpisah dari PDM ini. Jadi prosesnya harus ada proses pengusulan dulu ke Kementerian dan BKN. Berbeda prosesnya, prosedurnya. Tetapi untuk kasus Ibu ini kan tidak bisa melakukan penambahan data karena sudah datanya sudah masuk ya Bu ya. Iya, Data betul. penambahannya. Nah, itu mungkin nanti kita lihat dulu datanya seperti apa ya Bu ya. Nanti kami akan informasikan ke Ibu. Ya, mangga. Hatur nuhun. Panji, kalau masa kerja golongan atau jabatan fungsional misalkan dari SK kan ada 12 tahun belum naik pangkat, berarti itu dihitung sampai existing sekarang ini. Tidak Pak. Jadi yang dimasukkan masa kerja golongannya itu adalah masa kerja yang tercantum di SK-nya Pak. Bukan yang existing sekarang. Bukan ya. Jadi kalau misalkan jadi 12 tahun bisa. Ya, tidak. Jadi misalkan Pak Dedi itu 3D misalkan di tahun 2010. Iya, betul. Nah, di situ misalkan masa kerjanya 20 tahun 3 bulan misalkan. Iya. Nah, pada saat penginputan 3D-nya itu tetap masa kerjanya sesuai dengan masa kerja yang tercantum di SK tersebut. Tidak perlu menghitung sampai 2021 ini. Iya. Ya, gitu. Iya, gitu. Non, ya, siap sami-sami Pak. Bangga Bapak Ibu, ada lagi? Ada titipan di salah sawios dosen Pak. Ketika mengisi kantor pembayaran gaji, kan mengisinya KPPN Bandung 1 ya Pak ya? Iya, betul. Nah, beliau itu memberitahu bahwa di situ bukan hanya itu, tetapi ada kantor pengelolaan keuangan dan barang daerah. Itu bagaimana Pak? Kebetulan saya belum yang Bandung membuka 1 aja Bu. Oh, langsung Bandung 1 aja ya Pak ya? Jadi oh, ya, baik. Sebenarnya itu pilihan Bu. Jadi tidak bisa jadi bentuk itu pilihan. Jadi silakan pilih Bandung 1, tapi memang untuk supaya muncul pilihan tersebut harus diketikkan dulu Bandungnya. Oh iya Pak, mangga. Ya. Terima kasih Pak Panji. Pak Panji. Mangga Pak Wan. Ini saja, terima kasih sebelumnya. Apa yang tadi sudah dipaparkan sebetulnya sudah ada yang jelas, ada juga yang memang perlu langsung dicoba ke aplikasinya gitu ya. Kemudian kami berpikir mungkin ini ada Ibu Kabiro, Ibu Dr. Riris, alangkah baiknya mungkin nanti dijadwalkan ke masing-masing fakultas, Bu, Pak, ya, karena ini harus segera disosialisasikan kepada para teknik dan dosen gitu di masing-masing unit begitu ya, untuk segera, karena waktunya kalau dihitung hari kan sebetulnya tinggal beberapa hari, sementara data kan begitu banyak begitu. Khawatirnya kalau nanti pas mepet-mepet datanya itu yang entah di mana gitu ya, disangkanya kan bisa sehari 2 hari, kalau melihat ini kan banyak gitu. Nah, mohon saja ini Bu Liris dengan Pak Panji kapan ini bisa langsung sosialisasi ke masing-masing unit. Itu saja, terima kasih Bu, Pak. Ya, sami-sami. Mangga Bu Biro. Sebetulnya arahan dari Pak Warek STK itu pertemuan sekarang itu diharapkan Bapak Ibu Wadik-Wadir, kemudian para kasih bisa menyampaikan secara kepada di unit masing-masing begitu Pak. Tapi kalau Bu ya. APD Bu. Nggak pede, takut salah nanti. Tapi ini rekaman ini kan bisa dikirim ya Bu ya? Rekaman ini akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Mohon supaya bisa didengarkan langsung oleh setiap pegawai di lingkungan Bapak dan Ibu. Nanti saya minta mangga dijapri alamat emailnya. Gitu.
Karena kan yang dibahas sebetulnya ya ini begitu ya. Di rekamannya bisa diputar ulang gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar apa yang sedang kita diskusikan bisa disampaikan melalui verifikator nanti atau japri kepada saya juga bisa. Yang semedang UPR dulu. Jadi mungkin Pak di Bu Kabiro. Ya. Terus aja putihnya benar harus Honda di bawah. Mangga Pak Agus. Benar di kamera. Mangga Bu Nenden. Mangga Pak Agus. Bu Nenden dari dasar Bu Nenden. Oh, Bu Nenden mangga. Pak Agus saya tuh. Kunaon Bu Nenden Pak Agus. Mangga Bu Nenden. Tuh, jadi Bu Nenden pundung. CM titik. Halo, Bu Nenden. Penambahan. Oh iya. Ibu Suwantana punten terputus-putus. Keluarga anak. Suaranya sangat kecil. Terputus-putus, Ibu. Suwantana kirang jelas Ibu hapunten. Pak Agus tah, punten Pak Agus tuh Pak Agus. Dalam penambahan anak keluarga, Pak, di situ ada penambahan, ya, sudah ditambah. Tapi apa kalau belum disimpan sebagai data yang sudah sesuai, di sana tidak muncul. Apakah nanti begitu sudah selesai akan muncul kembali atau tidak gitu? Soalnya tadi saya lihat ada 2 anak, yang satu belum masuk, saya masukkan. Tapi yang satu itu masih belum masuk. Apa karena belum diklik data sudah tersimpan, data sudah sesuai atau gimana, Pak? Kalau diklik data sudah sesuai itu nanti tidak bisa dilakukan perubahan data lagi, Bu. Jadi sebaiknya kalau mau mengupdate data, misalkan untuk lewat keluarga, diusahakan full data yang disiapkan itu sudah satu kesatuan. Jadi data orang tuanya sudah disiapkan, data pasangan sudah ada, dan data anak-anaknya juga sudah ada. Jadi seluruhnya silakan dimasukkan dulu semuanya, baru nanti supaya tersimpan data sudah sesuai, diklik, baru tersimpan nanti. Kalau di daftar riwayat pengajuan itu kan sudah tercantum memasukkan data anak tambahan dan suami, misalkan suami, Ya. misalnya suami kedua gitu. Dan tapi masih belum terlihat. Ibu suaminya berapa, Ibu? Hadis papanya Saldo kedua. Kami anak ketiga. Ganti suami Pak Panji. Men suami satu acana mah tos teu jadinya- aya pinten Bu. Suami Mohon. Apa tidak akan muncul itu, Pak? Atas nama siapa ya, Bu ya? Nanti di Japri aja tuh ya, Bu ya. Nanti di Japri aja ya. Boleh, mangga. Biar bisa dicek nanti datanya Ya, seperti apa. terus Pak. Siap, mangga. Pak Panji. Assalamualaikum. Pak Panji. Nuhun. Abdi kan aplikasinya jasa dibuka ya, kumargi naon emailna teh jasa dibuka gitunya. Tabak tuh maros teh saupamina data anu wajib diisi gitunya. Tapi teu aya datana sapros orang tua ya, data orang tua. Abdi kan tos yatim piatu. Sementara data eta kena dilebetan wajib gitu kan. Sementara datanya teu aya tempat lahir, terus tahun lahir gitu. Apakah ada opsi lain untuk pengisian supaya itu bisa diisi gitu, Pak? Iya. Jadi tadi bagi Bapak Ibu yang orang tuanya mohon maaf sudah meninggal, kemudian kesulitan mencari dokumen pendukungnya, seperti misalkan KTP-nya tidak tahu ada di mana, pasportnya juga tidak tahu ada di mana. Maka dokumen yang diupload nanti bisa menggunakan kartu keluarga Pak Oman. Nah, di kartu keluarga Pak Oman kan pasti ada nama ayah dan ibu ya Pak, ayah ibu bapak ya. Nah itu silakan dimasukkan, diupload dokumen kartu keluarganya, kemudian nomor surat KTP-nya diganti dengan nomor kartu keluarga. Nah itu nanti terkait tanggal kelahiran silakan dikira-kira saja Pak.
Kira-kira, jadi pasti ada selisih berapa tahun lah dari Bapak ya Pak ya, dari Pak Oman ya. Jadi jangan sampai, yang penting mah jangan sampai tanggal kelahirannya lebih muda dari tanggal kelahiran Pak Oman. Nah, itu. Iya. Tahun lah Pak Bu. Tanggal lama lebih muda tahun lah. Itu Pak Oman ya. Maksudnya Pak, pilih aya anu keukeuh gitu kan, pilih aya anu keukeuh kena dilebetan gitu kan, udah kuat ya. Tah kena dicarikeun teh solusina, opsina kena dilebetan kunaon gitu. Mun eta ku kartu keluarga Pak. Iya. Atau Pak Panji, Assalamualaikum. Pak Panji. Bu Sri, mangga Bu Sri. Mohon punten Pak Bade Tumaros. Kami data nu upload itu harus fotokopi apa harus aslinya atau boleh fotokopinya Pak? Tidak ada ketentuan sebenarnya Bu, tapi memang lebih bagus sih dari yang aslinya Bu. Oh, iya. Nah, tapi tidak ada ketentuan ini harus dari fotokopi legalisir atau dari aslinya, tidak ada ketentuan seperti itu. Yang ada ketentuan itu formatnya PDF dan harus kurang dari 1 mega. Oh, iya, iya. Kecuali untuk foto ya, jangan PDF. Itu harus JPEG. Ya. Oh ya, ya, ya. Hatur nuhun Pak. Mangga. Panginten aya nu dititip Pak Panji nu asli nama. Sampai kan jika ngondang mancing, Pak Beben ngondang mancing gaduh balong tinggal ke penggerak teh. Pak Beben aya tambihan mangga. Ya pertarosan di divisi K3. Cenah kalau yang diupload itu riwayat jabatan K3 kan memilihnya fungsional umum. Untuk upload SK-nya nu mana cenah gitu. Dina chat Pak Panji. Oh iya. Jadi untuk jabatan mah itu tidak perlu kalau pelaksana mah fungsional umum tidak perlu diupload aja Bu. Atau kalau mau silakan saja diupload SK pangkat terakhir, tetapi biasanya SK pangkat terakhir kan tidak tercantum nama jabatannya kalau SK produk lama. Jadi untuk yang jabatan ini memang seharusnya mungkin nanti ini sebagai evaluasi di kita ya Bu ya, di saya. Jadi seharusnya memang untuk setiap jabatan baik itu pelaksana fungsional umum itu memang harus ada SK-nya. Nah, ini memang sebenarnya sebelumnya sudah pernah dibuatkan oleh Pak Agus dan Pak Ecep kalau tidak salah. Pak Agus ya, mohon konfirmasi. Di tahun 2018 itu Biro SDM sudah menyampaikan ke kementerian, jadi setiap PNS khususnya untuk yang pelaksana itu menduduki jabatan apa saja. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak Beben ya. Dan itu mungkin nanti ke depannya mungkin harus dilanjutkan juga, harus dilanjutkan juga. Jadi setiap ada perubahan penugasan itu harus diikuti dengan pembuatan SK jabatan pelaksananya. Itu mungkin Bu Biro. Jadi harus double ya nantinya. Iya, betul. Selalu double untuk yang PNS. Itu Ya. Panginten untuk penanya dari K3. Kemudian ini Pak Saprudin bertanya sampai sejauh mana data yang dimutakhirkan dengan sebenar-benarnya, kemudian apa dampaknya jika ada data yang dimasukkan tidak benar. Masalahnya tadi ada data juga yang bisa dibuat berdasarkan perkiraan gitu. Yang perkiraan itu sebetulnya lebih pada Tanggal itu ya, lahir. tanggal lahir orang tua. Kalau yang lainnya itu kan kita harus mengunggah juga dokumennya, berarti tidak dikira-kira juga Pak Safrudin. Yang dikira-kira itu tadi yang itu tadi yang orang tua. Nah, tadi solusinya menggunakan kakak ya untuk dokumen yang diunggahnya. Itu Panginten. Jadi tidak semuanya dikira-kira gitu. Jadi hanya ya itu saja sih ya Bu ya, tanggal Ya. kelahiran saja, karena kalau misalkan harus benar-benar sesuai dengan kenyataannya pasti akan ada yang kesulitan. Ya. Dan itu kalau misalkan untuk beberapa riwayat, misalkan untuk pangkat, pendidikan, itu kalau misalkan ada kesalahan ke depannya itu nanti akan berakibat agak terganggunya proses administrasi kepegawaian Bapak Ibu ke depannya. Ya.
Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu untuk sekali lagi meminimalisir kekeliruan masing-masing dalam penginputan data maupun pengunggahan dokumen, nampaknya perlu ada cross check begitu ya. Nanti Bapak dan Ibu mencek kembali data-datanya. Seperti saya juga ternyata ada yang terlewat, yang belum terisi dan lain sebagainya. Kemudian tadi dikonfirmasikan nanti ke verifikator koordinatornya siapa untuk dilakukan nanti perbaikan jika ada masa perbaikan tersebut gitu. Mudah-mudahan pada akhirnya semua data mudah-mudahan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Sehadai ya teh. Panji. Mangga, Pak Panjab. Wadir. Mangga, Pak. Kantun tadi upami nomor NPWP, tanggal NPWP diisi oleh apa ya? Nah itu teh, jadi saya juga baru tahu ternyata ada dua jenis kartu ya Pak ya. Ada kartu yang sudah langsung ada tanggalnya, tetapi ada juga kartu NPWP yang tidak mencantumkan tanggal. Nah, kalau ya jadi kalau misalkan bisa dilihat dulu mungkin Pak di kartu NPWP Bapak. Kalau di kartu NPWP saya itu ada tanggal terdaftar Pak. Tapi kalau tetapi ada juga ternyata di beberapa rekan yang kartu NPWP-nya itu tidak ada tanggalnya. Nah ini mungkin yang akan saya cari informasi dulu, nanti diisinya apa gitu tanggalnya. Karena ini pasti tidak bisa asal-asalan juga mengisi tanggalnya untuk tanggal NPWP ini. Iya di NPWP saya yang udah kayak ATM ini nggak ada Pak. Ah iya. Nggak ada tanggalnya gitu. Nggak ada ya Pak ya? Hanya NPWP Pak, nama. kalau yang saya mah ada Pak. Alamat. Nah ini Pak. Oh. Kalau saya mah ada ini terdaftar 25 Juni 2010. Nah sama seperti itu, cuman di bawahnya kosong. Saya mah cuman KPP Pratama Cimahi aja. Iya. Mungkin nanti ya Pak ya kami informasikan lebih lanjut terkait tanggal NPWP ini. Mangga, mohon. Ya, sami-sami Pak. Kemudian terkait itu Bu Biro tadi yang sosialisasi ke unit-unit mungkin lebih baik by request aja ya Bu Biro ya. Jika ada yang memerlukan silahkan menghubungi kami gitu. Dan untuk sebagai modal awal Bapak dan Ibu melakukan sosialisasi di unit masing-masing, nanti rekaman ini akan kita kirimkan melalui email masing-masing. Ya. Bu Biro, Pak Panji, mohon izin. Enggak Bu. Ya, ini sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di dosen ya. Kalau dari teman-teman di bawah di badan BKPK sih malah belum ada gitu. Hanya ini kan juga rotasi ya. Berarti mungkin tadi SKP-nya akan kembali ke tempat masing-masing begitu ya. Itu untuk menegaskan saja gitu ya bahwa tidak dengan saya barangkali yang baru rotasi. Tapi yang berikutnya ada misalnya kasus saya nggak tahu apakah penginputan data awal email itu oleh petugas sehingga ada beberapa teman-teman yang alamat emailnya bermasalah sehingga tidak bisa masuk. Itu bagaimana ya Bu? Yeah. Gitu. Lalu ada yang bisa masuknya tidak dengan UPI Edu tapi dengan Gmail karena mungkin yang tahap awal gitu didaftarkan itu atau bagaimana. Jadi banyak teman-teman yang bertanya-tanya karena belum bisa masuk ke ke aplikasinya begitu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mangga Bu Biro. Untuk yang email tadi sudah disampaikan Bu Yusi bahwa itu data yang diambil itu pada saat pengisian PUPNS tahun 2015. Bisa jadi dosen yang bersangkutan atau teknik yang bersangkutan lupa lagi mengenai input email yang diisikan di tahun 2015 tersebut. Nah, tadi caranya sudah disampaikan di laman muka itu ada lupa password. Jadi silahkan klik lupa password itu untuk memasukkan itu baru ya. Kemudian juga alamat email yang barunya silahkan disampaikan kepada kami Bu.
Kami sudah menyampaikan melalui WAG. Mungkin memang kalau dari itu BKPK terlebet karena WAG kita ya Pak Ada Panji kasih ya? adungnya Bu? Ya ada. Pak Ayep. Oh mohon. Jantan, mangga email yang terbarunya silahkan diinformasikan kepada kami. Mangga. Ya soalnya di sini Pak Ayepnya nggak ada Bu, Liris jadi. Saya. Mana Mohon. Pak Ayep? Jadi aku belajar ya, punten. Dan Pak Panji. Yusi carakan Pak Ayepna. Pak Panji. Ya, mangga Pak. Kaitan tadi yang dipertanyakan tanggal NPWP sama juga di KPP tidak ada namanya. Tapi saya bisa dilihat di DCP yang laporan SPP Pak, itu ada tanggalnya Pak. Nah itu ya, ada informasi itu dari Pak Tong. Di mana Pak? Di itu laporan SPT pribadi masing-masing ya. Nanti dibuka aja. Oh masuk ke SPT itu ya? DJP online ya? Iya betul. Ah iya. Anu, Itu Pak pisan. Wadir sekarang. Pak Wadir. Ya. Pak Encep, mohon tiasa ditinggali di DJP online. Tanggal NPWP-nya, mohon. Semohon. Mangga dibuka deh DJP online-nya. Banyak aplikasi yang harus kita itu ya. Harus kita hafal username dan lain-lainnya. Nun Pak Tong. Nun pisan Pak Totong. Pak Saiful Rahman, Pak Iman dari Sami ya, Pak. Ah iya, tanggal. Saminya, Pak Larana. Kemudian Pak Didi, riwayat perbaikan riwayat sudah selesai ya. Mungkin nanti ya ditunggu hasil verifikasi dulu ya Pak. Iya betul. Kemudian Bu Siti mengenai SKP, 2 SKP untuk keberanian. Iya betul, harus 2 ya. Mohon untuk kedepannya ya. Mohon, mangga. Dan nanti mah justru akan berubah ya Bu Liris ya, buka biro SKP-nya juga. Mohon ada lagi SKP yang baru, nanti akan kita sosialisasikan setelah beres ini dulu ya, satu-satu karena ini pun ternyata membutuhkan waktu untuk untuk dipahami oleh semua pihak. Enggak, sekarang waktu udah setengah 6. Oh, cekap atau napi aya kene? Mungkin beberapa. Mengingatkan saja mungkin ya Bu ya. Jadi mohon diingatkan juga ke teman-teman di unit kerja Bapak Ibu bahwa batas waktu pemutahiran data mandiri ini sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021. Nah, nanti konsekuensi kalau tidak melakukan pemutahiran data ini, nanti administrasi kepegawaian PNS yang bersangkutan tidak akan dapat diproses lebih lanjut. Jadi mau naik pangkat tidak bisa, diusulkan pensiun juga nanti akan bermasalah, tidak akan bisa keluar SK pensiunnya. Nah itu mohon diingatkan kembali, terutama di Bapak Ibu yang pimpinan fakultas, ini kan banyak dosen-dosen yang sedang studi lanjut di luar UPI. Nah ini kan mohon dapat dihubungi dosen-dosen tersebut supaya dapat melakukan PDM PNS ini. Karena PDM ini berlaku untuk seluruh PNS, baik yang aktif maupun yang sedang melaksanakan tugas belajar. Nah, kemudian tadi terkait dengan email itu apabila ada yang akan melakukan perubahan email, itu nanti silakan dilaporkan, disampaikan ke kami, ke Biro SDM, tetapi mohon dengan ada surat pengantar dari pimpinan unitnya, sebagai jaminan kepada kami untuk dapat berubah email tersebut. Karena seringkali ada usulan perubahan data yang tidak dikehendaki oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, itu nanti akan kami jadikan sebagai bukti bahwa ini data tersebut memang sudah diketahui oleh pimpinan unit terkait. Kemudian untuk perubahan dan aktivasi email yang baru itu paling lambat baru bisa dilakukan 1 kali 24 jam setelah data email dimutakhirkan oleh Biro SDM. Jadi kalau PNS tersebut baru mengajukan perubahan alamat email di tanggal 14 Oktober 2021
besar kemungkinan PNS tersebut tidak dapat melanjutkan PDM ini. Jadi mohon di minggu-minggu sekarang, mohon diinventarisir dulu siapa yang masih bermasalah terkait login ke MySFPK ini. Nah, itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih Bu Biro. Mangga. Ya, ini punten masih ada pertanyaan nih dari Pak Wadek FEB berkaitan dengan dosen atau teknik yang menjelang pensiun beberapa bulan lagi, apakah tetap harus mengisi aplikasi? Kalau saran kami tetap saja harus mengisi ya Pak ya. Sampai ini Bu, punten. Oh gitu? Jadi kalau yang sampai Januari 2022 mah tidak usah. Tidak usah. Jadi kalau yang Januari ke sana, 2022 sana, tetap masih harus wajib. mengisi. Ya. Ya. Janten boleh tidak ya, yang ini berarti ya? Yang menjelang pensiun beberapa bulan lagi boleh dibebaskan dari sampai ke PDM. akhir tahun ya Bu ya? Sampai ke Desember 2021 kita kedah ngesian. Terus ini dari Pak Wadek VIP, untuk SKP dengan waktu yang mepet ini lebih baik disepakati untuk tidak ditandatangan pejabat baru tetapi menggunakan SKP yang sudah ada sebelumnya. Yang SKP yang sudah ada sebelumnya itu yang tidak sesuai teh ya Pak. Jantan harus disesuaikan, mohon maaf itu. Memang harus membuat SKP yang baru disesuaikan dengan jabatan yang tadi pelaksana. Ya. Panginten eta Pak Wadek VIP, Papunten pisan itu memang harus diperbaiki. Kemudian ini dari K3 Pak Panji, perkawis SK peninjauan masa kerja. Kalau sudah tercantum di SK CPNS tidak perlu mengisi SK peninjauan masa kerja. Ya. Jadi biasanya kan untuk yang di PC K3, yang di UPT K3 itu kan dari honorer K1, K2, yang itu pada saat SK CPNS sudah ada masa kerja bawaannya. Jadi untuk riwayat peninjauan masa kerja itu tidak perlu diisi lagi. Ya, mohon atuh. Dan cekap dari SK yang terakhirnya ya. Mohon, nampaknya ada lagi yang ingin ditanyakan kedap di Maghrib. Kehilangan kartu taspen di arsip Kepeg fakultas tidak ada. Ada di itu Pak, biasanya Pak Kasih, Pak Kardi. Arsip kartu taspennya ada di tempat yang aman. Di sekolah. Oh, sekolah gitu ge. Oh, biasanya ada tempat yang paling aman biasanya. Ya dah, terus dicari di kubek-kubek teu aya gitu. Hilapnya. Teu apal atuh kitu mah jujutan nama Pak. Sekolah SD Pak Kardi di BJB. Oh. Ya atuh jelas panginten waleranana kita ngawaler. Abdi studi lanjut. Pak Panji punten efektifan. Anu emailna sanes UPEDU kumaha cenah ieu teh aya migrasi ke UPEDU. Punten kirang jelas Pak Wadek. Emailnya bukan UPEDU, tadi kan bisa saja dikosongkan ya yang email dinasnya. Tidak mengapa ya, dikasih strip saja yang email dinasnya kosong kalau memang belum ada, jadi menggunakan email pribadi. Gitu kan ya, Pak Panji? Ya, betul Bu. Ya, terus ini dari Pak Idat, kalau belum ada yang punya kartu taspen bagaimana? Di strip saja Bu. Di strip saja ya, yang belum tidak ada itunya datanya. Dan segera diusulkan usul taspennya. Kalau belum. Mangga sakedap deh Maghrib pangintennya Bapak dan Ibu. Hatur nuhun pisan Pak Panji atas penjelasannya dan juga terima kasih atas respon dari Bapak Ibu semua menyampaikan berbagai pertanyaan. Kalaupun masih tetap ada pertanyaan silahkan disampaikan pada kami. Sekarang kantor kami di Isola Resort ya Bapak dan Ibu di lantai 3. Tidak lagi di kantor yang lama. Pilih aya nu sasab ka ditu dan ayeuna di lantai 3 semuanya ada itu Biro SDM. Hatur nuhun sekali deui. Insya Allah ini akan kami sampaikan ya nanti rekaman ini kepada Bapak dan Ibu jika mengirimkan alamat email kepada saya. Hatur nuhun sekali deui, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Nuhun Pak Assalamualaikum. Assalamualaikum.